saja ke pembahasannya. Apa sih yang dimaksud dengan perkembangan moral itu? Nah, pada bagian ini kita akan membahas lebih lanjut tentang definisi perkembangan moral. Secara etimologis, kata moral ini berasal dari bahasa Latin mores yang berarti adat atau kebiasaan. Nah, dalam konteks ini, moral berhubungan dengan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai yang diterima dalam suatu kelompok sosial. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, moral ini diartikan sebagai akhlak, budi pekerti, atau susila yang mencakup penilaian tentang benar dan salah dalam tindakan manusia. Nah, definisi perkembangan moral yang selanjutnya adalah proses yang melibatkan perubahan dalam pemahaman, penilaian, dan perilaku individu terkait dengan norma-norma moral yang berlaku dalam masyarakat. Definisi ini mencakup berbagai aspek, termasuk pemikiran, perasaan, dan tindakan yang sesuai dengan aturan atau kebiasaan sosial yang dianggap baik atau buruk. Selanjutnya ada teori perkembangan moral. Selanjutnya, yang pertama, teori perkembangan moral menurut Lawrence Kohlberg. Teori perkembangan moral, Lawrence Kohlberg menjelaskan bahwa individu mengembangkan pemahaman dan penalaran moral seiring dengan pertumbuhan primer mereka yang terstruktur dan dapat dibagi menjadi 3 tingkatan utama masing-masing dengan 2 tahapan yang mencerminkan cara individu menalar tentang keadilan dan moral. Kemudian ada tingkat dan tahapan dalam perkembangan moral. Yang pertama ada tahap prakonvensional. Tahap ini yang pertama itu ada orientasi hukuman dan kedudukan di mana individu menghindari hukuman. Kemudian yang kedua ada tahap orientasi individualisme dan pertukaran di mana tindakan dianggap baik jika memberikan manfaat bagi dirinya sendiri. Yang kedua ada tahap konvensional. Jadi, tahap ini yaitu tahap ketiga, orientasi keselarasan interpersonal di mana fokus pada pemenuhan harapan orang lain dan menjaga hubungan baik. Kemudian dilanjutkan dengan tahap keempat, orientasi sistem sosial di mana individu merasa berkewajiban untuk memenuhi aturan. Yang ketiga, ada pasca konvensional. Pada tahap ini, kontak sosial dan individu sadar bahwa peraturan atau hukuman bisa merugikan kepentingan individu tersebut. Yang keenam, prinsip universal individu mengembangkan pedoman mereka sendiri yang mungkin sesuai atau tidak dengan hukum. Yang kedua ada teori perkembangan moral menurut Jean Piaget. Teori Piaget menjelaskan bahwa perkembangan moral dalam proses evolusi secara bertahap, di mana anak-anak mengembangkan penalaran moral yang lebih kompleks seiring dengan kemampuan kognitif mereka. Piaget membagi perkembangan moral menjadi 3 tahap utama, yaitu yang pertama ada tahap pramoral, yang kedua ada tahap heteronomi, kemudian yang ketiga yaitu tahap autonomi. Yang pertama ada tahap pramoral. Tahap ini di mana anak belum menyadari
keterikatannya pada aturan dan merasa tidak wajib untuk mentaati peraturan. Tahap ini, anak merasa bahwa yang benar adalah patuh pada peraturan yang harus ditaati kekuasaan, dan pengalaman ini akan tumbuh menjadi dasar penilaian anak terhadap suatu tingkah laku. Kemudian yang terakhir ada tahap autonomi. Tahap ini, anak sudah mempertimbangkan tujuan dan konsekuensi kesalahannya kepada peraturan, dan anak mulai memahami bahwa norma bersikap fleksibel dan merupakan kesepakatan sosial yang dapat disesuaikan dengan keinginan mayoritas. Yang ketiga, teori perkembangan moral menurut Carol Gilligan. Teori perkembangan moral Carol Gilligan adalah respon kritis terhadap teori perkembangan moral Lawrence Kohlberg, yang menurut Gilligan kurang memperhatikan perspektif perempuan. Gilligan mengembangkan teori ini dalam bukunya In a Different Voice pada tahun 1982. Tahapan moral menurut Gilligan. Tahapan yang pertama, kepedulian terhadap diri sendiri, orientasi pada keberlangsungan hidup pribadi. Tahap yang kedua, pengorbanan diri untuk orang lain, kebaikan dilihat sebagai mengutamakan orang lain. Tahap yang ketiga, keseimbangan kepedulian terhadap diri sendiri dan orang lain, atau berbasis pada prinsip non-kekerasan. Faktor yang mempengaruhi perkembangan moral. Yang pertama, pengambilan keputusan etis. Mereka harus mempertimbangkan konsekuensi dari setiap pilihan dan memilih yang paling baik. Yang kedua, hubungan sosial. Pentingnya komunikasi yang baik seperti mendengarkan, memahami perasaan orang lain, dan menyelesaikan konflik dengan cara yang konstruktif. Yang ketiga, penggunaan teknologi. Contohnya, konten yang ditampilkan dalam media sosial dapat mempengaruhi cara anak menilai moralitas. Oleh karena itu, penting bagi orang tua untuk memantau dan mengarahkan penggunaan teknologi anak. Yang keempat, pengembangan karakter. Pembiasaan dan latihan moral. Contohnya, latihan kejujuran dan kedisiplinan dapat membantu anak menjadi lebih bertanggung jawab dan berintegritas. Selanjutnya, kita akan membahas tentang aplikasi perkembangan moral dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, dari lingkungan sosial. Interaksi dengan orang tua dan guru berperan dalam membentuk nilai moral anak karena menjadi sumber norma dan contoh perilaku. Hubungan dengan teman sebaya juga dapat menilai dan menetapkan norma melalui interaksi sosial. Lalu, masyarakat dan budaya juga berperan dalam membentuk perilaku etis. Kedua, pendidikan moral. Program pendidikan moral yang dirancang untuk mengembangkan akhlak dan etika juga mempengaruhi perkembangan moral anak yang meliputi pelatihan dan diskusi. Ketiga, pendidikan yang dibagi menjadi dua, yaitu pendidikan formal yang memberikan kesempatan anak untuk belajar tentang nilai norma melalui kurikulum yang dirancang untuk mengembangkan akhlak, dan pendidikan non-formal, contohnya seperti pelatihan dan program kegiatan ekstrakurikuler juga berperan dalam mengembangkan moral. Keempat, pengalaman pribadi.
Nah, pengalaman pribadi ini ada dua, yaitu pengalaman hidup, sikap, dan tingkah laku. Kelima, kematangan kognitif. Tahapan kognitif ini menunjukkan bahwa perkembangan moral terkait dengan kematangan kognitif anak-anak yang lebih tua cenderung memiliki penalaran moral yang lebih kompleks. Keenam, yaitu model dan contoh. Seperti model orang tua dan guru, karena jika mereka memiliki perilaku yang baik, maka anak ini cenderung untuk Lalu media dan teknologi, baik itu melalui konten yang ditampilkan maupun interaksi online. Tantangan dan isu konten. Nah, globalisasi dan moralitas ini diantaranya ada perbedaan nilai. Semakin mudahnya kita terhubung dengan budaya lain membuat kita berhadapan dengan nilai-nilai yang berbeda. Hal ini bisa menimbulkan konflik dan dilema moral. Dan globalisasi mendorong gaya hidup konsumtif yang seringkali mengabaikan dampak lingkungan dan sosial. Yang kedua, teknologi dan etika. Ada dua, yaitu privasi. Penggunaan teknologi digital menimbulkan kekhawatiran tentang privasi data pribadi, dan ketergantungan yang berlebihan pada teknologi bisa mengurangi kemampuan kita untuk berinteraksi secara sosial dan berdampak pada kesehatan mental. Yang ketiga, yaitu isu sosial. Di antaranya ada ketimpangan sosial. Perbedaan yang semakin besar antara kaya dan miskin menimbulkan ketegangan sosial dan masalah keadilan, dan juga diskriminasi berdasarkan ras, jenis kelamin, agama, dan orientasi seksual masih menjadi masalah yang serius. Jadi, kesimpulannya adalah perkembangan moral merupakan proses kompleks yang melibatkan aspek kognitif, emosional, dan sosial. Pentingnya memahami perkembangan moral membantu dalam pembentukan individu